Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Martin Matius Martinus, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Batch 3 IAKN tahun 2025 dengan NIM 15201-041779. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan perekaman video UKIN di Sekolah Dasar Inpres 377 Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di kelas 5 dengan materi pelajaran 6, Menjadi Manusia Baru. Demikian perkenalan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, saya Nana. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati. Kita semua diberkati. Oke. Sebelum kita memulaikan mengajar ini, berdoa. Berdiri semua. Jalan serta Yesus selamanya. Teruskanlah namamu dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelumnya kita absen dulu. Laudria Martis. Hadir. Kita akan mulai belajar hari ini. Namun sebelum masuk ke materi kita hari ini, ada nggak yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Coba, Yose. Ya, benar itu. Tepuk tangan untuk Yose. Tepuk tangan untuk Yose. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan? Iya, menyadari kesalahan dan tidak berbuat dosa lagi. Kita pada hari ini menjadi manusia baru, pelajaran 6. Ada 3 hal yang akan torang raih hari ini, torang akan cari, torang akan dapatkan hari ini. Yaitu yang pertama, memahami dan menuliskan apa pengertian manusia baru. Nah, manusia baru. Yang kedua, siswa dapat mendaftarkan perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Yang yaitu membuat karya kreatif atau sebagai janji kita untuk berubah dengan judul Aku Mau Berubah. Siap hari ini kita raih itu? Siap kita capai itu? Oke. Kelihatan ini lagi tidak semangat ini. Ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Nah, siap. Ayo, semangat. Kita harus semangat ini biar supaya kita belajar semangat. Ayo belajar semangat. Ya, mulai lagi. Ayo, lebih cepat.
Oke, sekarang kita ke jalan indah di saat. Bagaimana kalau saat ini orang pakatan dulu? Mau bikin pakatan? Sebenarnya belajar, jangan keluar-keluar. Maksimal cuma 1 kali boleh keluar, tapi izin dulu. Pak Guru, ancungan tangan ke atas. Pak Guru, izin sebentar ke toilet. Tidak ada izin sebentar mau main. Hanya bisa sekali izin. Kalau yang kedua kali, berarti dapat apa? Tidak dapat hadiah. Oke, sepakat? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang pelajaran 6, yaitu tentang menjadi manusia baru. Bacaan Alkitab ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Yang perikopnya berjudul Saulus bertobat. Ada bawa Alkitab toh semua? Kita ketahui bersama bahwa Saulus ini adalah orang yang tidak senang dengan Yesus. Dia tidak senang dengan pengikut Yesus, hingga pada waktu itu Saulus dia mencari orang yang menjadi pengikut Kristus. Jika dia dapat, dia akan bunuh, dia akan siksa. Nah, pada suatu kali, pada saat mereka akan menuju ke kota Damaskus, perjalanan mereka, kalau dulu kan belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada mikrolet. Nah, mereka jalan dari mereka akan menuju ke Damaskus. Dari orang pengikut Kristus di sana. Tiba di dalam jalan, mereka mendapatkan penglihatan, khususnya Saulus ini. Di tengah jalan, tiba-tiba dia lihat cahaya begitu terang. Cahaya begitu terang di depan dia, sehingga dia tersungkur. Dia tersungkur, oh, akhirnya silau, dia tanya, oh, siapa ini Tuhan? Tanya, akhirnya bersuaralah Tuhan, Yesus, itu adalah Yesus yang penganiaya. Saran untuk selanjutnya kita tonton ini. Video cerita tentang jalan Saul menuju ke kota Damaskus. Ini dengan teman-temannya, dengan bukannya, ya, mereka ingin menjadi orang pengikut Kristus. Simak baik-baik video, karena bentar ada pertanyaan yang berhubungan langsung dengan video materi yang kita tonton hari ini. Nah, ini tiba-tiba berhentilah mereka karena ada sesuatu yang mereka lihat. Saulus, karena dia seorang pemimpin, dia maju di depan karena dia yang bertanggung jawab pasukan yang di belakang. Nah, tiba-tiba cahaya datang. Cahaya ini, dia tanya, suara itu, Mas, Saulus, mengapa engkau menyakitiku? Dia tanya, kenapa saya? Akulah Yesus yang engkau sakiti. Dia mengalami buta. Ini pada saat dia bertemu dengan Ananias. Ini dia disembuhkan. Maka terbukalah matanya dan dia bisa melihat lagi. Ini Saulus langsung dibaptis oleh Ananias.
Karena dia sudah percaya kepada Yesus, sehingga dia langsung dibaptis, dia langsung percaya kepada Yesus. Pada saat itu jugalah namanya berubah menjadi apa namanya? Siapa namanya? Paulus. Yang tadinya diberi namanya itu Saulus. Dan sejak saat itu Paulus melayani Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kebenaran Injil, dia memberitakan sukacita Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari apa yang kita lihat, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa? Dia menjadi manusia baru, dibaharui total, meninggalkan kehidupan lama yang berdosa dan sifat-sifat buruk. Itu juga dilakukan oleh Paulus, dan itu juga yang diajarkan pada kita, bahwa kita akan menjadi manusia baru dengan kita meninggalkan sifat lama kita. Kita harus menurut kehendak Allah. Seluruh acara, perkara, dan tindakan kita diubah oleh Roh Allah menjadi lebih baik. Itu yang dialami Rasul Paulus, dan itu yang kadang juga kita. Kemudian hidup dalam kebenaran. Jika kita sudah dibaharui, jika kita percaya bahwa kita dan kita mengaku bahwa kita sudah dibaharui, maka hiduplah kita dalam kebenaran. Kita hidup dalam ketaatan, kesucian sesuai dengan janji kita pada Yesus Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terdapat kitab Korintus 5 ayat 17. Berarti kalau kita jadi kalau kita sudah mengaku menjadi manusia baru, kita akan meninggalkan salah laku kita sama. Pikir, cara ucap, cara lakukan, kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggalkan. Tapi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan dan kita. Nah, di sini kita melihat perbedaan manusia baru dan manusia lama. Manusia lama, coba ada yang bisa baca? Manusia atau curang. Nah, itu kalau manusia lama suka berbuat curang. Kebaikan dari manusia lama. Kedua, manusia lama suka meremehkan dan jahat kepada orang lain. Siapa yang suka meremehkan teman-teman di sini? Siapa? Tidak ada? Tidak ada. Oh, ya. Nah, kalau manusia baru apa? Disiplin dan menaati janji. Disiplin dan menaati janji. Kemudian karakter manusia lama yang ketiga, coba. Egois, sombong, dan dia egois. Dia tidak suka bergaul. Dia tahu apa yang dia perbuat itu yang betul. Dia tidak mau mendengar saran teman. Dia tidak mau mendengar petunjuk teman karena egois. Dia tahu bahwa dia paling benar. Nah, kalau karakteristik manusia baru apa? Rendah hati dan mau menolong. Nah, kebalikan dari egois tadi. Dia rendah hati, dia suka menolong kepada sesama. Apalagi kalau sesama teman satu kelas. Teman satu kelas harus saling menolong. Harus saling menolong, saling membantu. Kalau diskusi
kerjasama, kalau diskusi sama-sama menyampaikan pendapat, kalau diskusi sama-sama bekerja, memutuskan apa yang harus menjadi jawaban paling tepat. Jangan ada kerja kelompok tapi nggak bisa lihat ya. Itu hasil ditutup pakai buku begini. Kerja kelompok tapi tulisnya begini. Itu bukan kerja kelompok namanya. Itu namanya kerja egois. Berikut karakteristik manusia lama yang keempat. Siapa suka berkelahi di kelas ini? Siapa? Ada yang suka berkelahi? Ada yang kasar terhadap teman? Kalau ada, mulai saat ini berkomitmen untuk tinggalkan itu semua. Berkomitmen untuk tidak lagi berbuat kasar kepada teman, melainkan apa yang orang lakukan, karakteristik orang manusia baru yang terakhir apa? Membawa damai dan menyebarkan kasih. Soalnya ndak sirik-sirik tamang, soalnya ndak jatuh-tolah kepala teman, itu bullying namanya. Karena kalau perlakuan bullying, kalau kamu robek-robek buku teman, apalagi kalau pegang seperti ini misalnya, Verlina, ini bukumu, saya robek ya. Itu nggak bisa. Itu namanya perlakuan apa? Bullying. Tahu bullying itu disemua oleh dinas pendidikan, baik pemerintah, apalagi kepolisian. Dorang sangat tidak senang dengan mereka mau adanya bullying, karena itu ada aturan, ada undang. Jadi mulai sekarang harus berjanji bahwa saya akan kasar lagi, saya tidak akan terhadap teman, saya akan lagi berbuat jahat kepada teman, saya tidak akan robekku daripada teman, saya tidak akan patahkan pensil teman atau pulpen teman, saya tidak akan simpan handphone teman, saya tidak akan memberikan teman kita menangis, kecewa atau sakit, tetapi sama saling mengasihi, memendam dan menyebabkan kasih. Kasih yang utama dan yang utama untuk orang lakukan dalam orang hidup. Kemudian dari apa yang orang belajar tadi, tentu harusnya ada komitmen dong di antara orang. Harus punya komitmen, harus punya janji, harus punya tekad bahwa di cerita ini Saulus saja, di video tadi Saulus saja pemimpin perang kelompok tidak senang kepada Kristus, dia mau berubah, mau menjadi baru, dia mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus. Apalagi torang sekarang ini, torang zaman modern ini, maka torang harus saling hormati, menghargai. Banyak perlakuan kasar yang secara orang lihat di video, secara orang di YouTube. Itu tidak baik, harus tinggalkan. Komitmen tentunya apa yang boleh baca? Komitmenku, aku mau berubah sendiri, sifat manusia masih melekat padamu, sikap manusia apa yang melekat pada apa yang masih ada, Pak adik-adik sekalian?
apa? Contoh misalnya masih suka menunda tugas, ada PR atau ada pekerjaan di kelas, Pak Guru sudah tulis panjang lebar di papan, sudah ada lembaran kerja siswa, tapi cuman duduk-duduk main HP atau keluar masuk kelas, akhirnya pekerjaan tertunda. Kalau orang berkomitmen bahwa mulai sekarang kita akan terus melakukan, langsung mengerjakan jika ada soal yang diberikan oleh semua guru, bukan hanya guru agama, harus semua guru, wali kelas, guru olahraga, pada saat memberikan tugas langsung mengerjakan. Karena kalau orang masih menunda-nunda, akhirnya teman-teman lain pulang, yang lain apa? Belum. Akhirnya tinggal izin ke Pak Guru. Pak Guru, besok aja ya. Pak Guru, PR aja ya. Padahal bukan karena waktu yang tidak cukup, tetapi karena apa? Karena malas, hanya ingin bermain dengan sesama. Kemudian tindakan nyata, kita dapat menuliskan satu sifat buruk yang akan kamu tinggalkan hari ini dan satu sifat manusia baru yang ingin kamu lakukan mulai besok atau mulai hari ini. Nah, orang bikin komitmen, tulis di buku, jadi pegangan sendiri bahwa hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025 saya akan berubah menjadi manusia baru. Nah, tentu kalau saya tulis di buku begitu, buka semua belajar, pas mau belajar, wah, oh, saya sudah punya tekad, saya sudah punya janji untuk harus berubah menjadi manusia baru. Pada saat buka buku, langsung ingat, saya sudah berjanji bahwa saya akan berubah. Nah, maka dia akan melakukan perbuatan baik. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Tentu meminta roh Allah memampukan untuk hidup sebagai manusia baru. Kalau kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang kita inginkan, perbuatan-perbuatan yang kita lihat di alam ini, di lingkungan kehidupan kita, di sekolah, di rumah, bersama tetangga, terus kalau kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak bermohon kepada Tuhan, maka sia-sia. Jadi orang harus berdoa, sampaikan kepada Tuhan, minta pada Tuhan beri kemampuan, karena mulai hari ini saya bertekad untuk menjadi manusia baru. Mampu, Tuhan tolong mampukan saya di dalam saya menepati ini, atau dalam saya menepati komitmenku ini. Jadi pada Tuhan, karena kalau orangnya tidak minta, karena Tuhan mau kasih. Kalau orangnya tidak minta, kalau ngoni minta sesuatu terus ngoni ingin sesuatu terus tidak minta, apa kamu dapat? Tidak. Berarti kita harus minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tekad kita. Nah, selanjutnya orang akan diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Seperti yang sudah diatur ini, meja ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4. Ini bagus bikin ada lembar untuk dikerjakan. Yang ketua kelompok harus koordinir itu anggota kelompok agar mengerjakan secara bersama-sama.
Setiap kelompok berbeda apa yang akan dibahas, apa yang akan diraih. Kelompok satu, puisi. Nah, kelompok satu ini, puisi tentang tekad meninggalkan sifat lama. Nah, bagaimana saya kan belajar di puisi, dalam pelajaran Indonesia sudah belajar puisi. Kalau kita aplikasikan itu berdasarkan kita di hari ini, meninggalkan sikap. Kelompok karangan atau cerita singkat. Karangan atau cerita singkat tentang kisah perubahan yang apa yang ingin kami pada saat tekad berubah kebiasaan lama kita. Karangan singkat, cuma singkat saja, tapi jangan cuma satu baris, jangan hanya satu baris, usahakan satu alinea, berarti terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian kelompok tiga membuat kartu komitmen, tulis kertas kecil, rumah kertas kecil, tekad saya apa, berjanji untuk tidak lagi, saya berjanji ini tulis itu baru dianggap jadi kita salah. Setiap terang kitab walia, aduh, kita bisa lihat, oh aduh, nyata saya punya tekad, saya punya janji itu menjadi manusia baru. Pak, doa. Tadi Pak Guru sampaikan bahwa orang harus berdoa. Orang mohon kepada Tuhan, beri kemampuan, beri hikmat dari kita bisa mampu melakukan apa yang tekad kita berbuat. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Guru minum. Pak Guru lagi. Pak Guru sering minum. Boleh silakan. Iya, nanti sebentar. Siapa yang biar walaupun bukan ketua kelompok, saya berani tampil ke depan, baca hasil kerja bersama, dipersilakan. Tidak harus ketua kelompok, boleh juga anggota mewakili kelompok 1, mewakili kelompok 2. Ayo, bikin jawaban jadi bagus. Jadi bagus, jadi baik, jadi tunjukkan kemampuan masing-masing, tunjukkan bahwa kita bisa, tunjukkan bahwa materi kita hari ini kita bisa paham, materi kita hari ini bisa kita mengerti. Jadi hari ini kita harus ini yang tadi sampai tujuan apa 3 pertama tadi, memahami dan menulis apa bagian manusia. Nah, jika kita buat segala tugas ini, jika kita semua tugas ini, maka apa yang tujuan kita hari ini yang tadi bilang bahwa harus orang dari harus orang kita ini yaitu memahami dan menuliskan pengertian manusia, kemudian mendaftarkan perbedaan antara manusia lama, dan yang ketiga
kita mampu membuat karya kreatif sebagai janji untuk manusia baru. Kelompok berapa? Kelompok 4. Jos, silakan. Silakan Jos. Saya mewakili kelompok 4. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok. Amin. Nah, tepuk tangan semua. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1 sekarang. Ya, anggota grup dulu. Kelompok. Kami membacakan hasil kerja kelompok. Nama-nama kelompok. Irina, Jaria. Ayo baca. Puisi. Judul mau ubah. Oke, tepuk tangan. Itu karya puisi kelompok 1. Ya, berikut kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 maju. Dipersilakan. Membacakan kerja kelompok. Dia coretan. Ini itu berarti aku ubah bukuku. Bagi buta seperti aku yang aku adalah yang lebih kuat. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2. Sekarang kelompok maju di depan. Kami akan membacakan kelompok Indonesia Igir, kondisi yang wayang menghani koyo, membuat Kartu komit. mulai hari ini akan belajar untuk Ya, tepuk tangan. Itu janji mereka. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Tepuk tangan kelompok. Jadi, setelah kita belajar, setelah kita melihat video materi, kalau kita berpendapat seperti itu, kalau kita itu, kita membuat karangan seperti itu, membuat doa seperti itu, dan membuat kartu tekad seperti itu, maka itu tanda kita berubah, kita sudah menjadi manusia baru. Materi kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Kelihatan ini panas, jadi kan tidak bersemangat. Orang tuh kelihatan ini semua. Sambil gerakan Laskar Kristus dengan gerakan bikin semangat, kita bakar semangat. Pasukan memudah, pasukan tembak, saya tidak membaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, oke. Silakan duduk. Ini Pak Guru mau kasih evaluasi lembaran soal untuk Pak Guru. Lihat seberapa masuk, seberapa tahu atau seberapa mengertinya adik-adik sekalian tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Ini cuma evaluasi harian bagi kita semua. Evaluasi ini sebagai sudah tugas mandiri ya, masing ini tugas mandiri. Tadi kerja kelompok, sekarang tugas mandiri, kerjakan masing-masing. Enggak, Pak Guru
mengumpul dan Pak Guru akan berikan untuk nilai harian hari ini. Ini tentang nilai harian kita di pelajaran 6 kita jadi siapa. Ini nanti akan melihat nilai harian kita, seberapa masuk materi kita, berapa mengertinya tadi tentang materi kita hari ini. Jangan lupa tulis nama. Kalau tidak tulis nama nanti Pak Guru tidak tahu ini punya siapa. Tulis di atas. Kalau ada yang sudah tulis nama, Pak Guru di tempat aja nanti Pak Guru. Sudah nama semua? Nah. Oh, sudah semua. Oke. Ya. Ya, boleh. Tulis nama. Sudah? Di sini sudah? Oke, kumpul. Oke. Sudah tulis nama? Pak Guru, periksa sebentar. Rata Guru lihat secara ini di atas 80. Di atas 80. Tepuk tangan semua. Nah, tujuan kita hari ini bisa kita dapat. Semangat belajar, semangat, dan jangan lupa kita mulai hari ini menjadi manusia baru, tidak berbuat curang lagi, tidak berbuat jahat lagi kepada teman, tidak berbuat yang tidak baik kepada orang tua, amat terlebih jangan kita buat pelanggaran di mata Tuhan. Kesimpulan kita hari ini, menjadi manusia baru berarti kita bertobat, berubah hati dan pikiran, total meninggalkan sifat yang lama, sifat buruk kita seperti Saulus dengan kuasa Allah, dan komitmen kita, seluruh cara pikir, perkataan, dan tindakan kita diubah menjadi lebih baik sesuai kehendaknya, sesuai kehendak Tuhan Allah. Hidup jujur dan penuh kasih. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Jadi, yang lama kita sudah tinggalkan. Oh, di belakang saja kamu. Hai, kebiasaan lama, kamu di belakang. Posisikan kebiasaan lamamu ada di belakangmu. Dan posisikan kebiasaan barumu di depan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup, tapi sebelumnya Pak Guru tanya, apa itu manusia baru? Apa itu manusia baru? Hidup melakukan apa? Hal yang baik. Seperti jawaban tadi, hidup melakukan perbuatan baik. Kita tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini. Ada yang mau pimpin doa? Doa tutup? Oh, dipersilakan. Kan? Apa? Oh, nyanyi senang. Harus senang. Senang. Silakan. Tutup. Senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, amin. Materi hari ini selesai. Kita nanti berjumpa lagi pada pembelajaran kita minggu depan. Terang pulang, hati-hati di jalan. Salam kepada Papa. Tuhan Yesus berkati orang semua.